Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jadi tahun baru. Karena semangatnya Pak. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para asatid, para tuan guru, wal asatidah, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, berkhusus tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, berkhusus yang kami hormati Ahinal Kiram Bapak Satrio selaku Ketua Majelis Taklim Riyadul Jannah, berkhusus Bapak Nawan selaku moderator gang silaturahmi, dan terutama pula kepada sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak yang kami hormati dan ibu-ibu sekalian, para ustadz dan asatidz wal asatidah, serta adik-adik anak-anakku yang kami banggakan, dan tidak lupa pula alhamdulillah Bapak Ustadz Acang dalam hal ini hadir perwakilan daripada Majelis Taklim Al-Madani dari RT 04. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula semuanya yang hadir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebutin ya jam 12 gak kelar nanti. Akan tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini, hingga saat ini Allah masih anugerahkan nafas ataupun keberkahan umur bagi kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di awal tahun 2002 Masehi 2022 ya. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat beserta salam ya Allah tidak lupa kita sanjungkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan ini adalah salah satu uri-uri ataupun menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin sekalian, bapak, ibu, jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini ditandai dengan acara doa bersama, zikir, ya, tawasul, tahlil, yasin, dan alhamdulillah nanti ditutup dengan doa. Ya, toh walaupun dulu zaman Rasul kagak ada, Bu. Makanya kalau di Indonesia itu unik, ya. Ya, luar biasa. Makanya peran Sunan Wali Songo sendiri dakwah di Indonesia itu luar biasa.
Jadi mengemas tradisi adat budaya dengan kegiatan, diarahin dengan kegiatan agama yang baik. Jadi dilurusin, tidak membuang adat dan budaya yang ada di tanah Jawa khususnya. Ya. Jadi harapan kita, ya, khususnya malam hari ini kita memasuki tahun 2022. Saya mau nanya nih Bapak Ibu sekalian, harapannya apa di tahun ini? Bu, harapannya apa Bu? Jadi Sehat, terus kaya, terus apa lagi? Ya. jadi lebih baik lagi. Yang paling penting adalah harapan kita, yang kita lebih utama adalah mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat qanaah, menerima ataupun cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah Allah anugerahkan sifat qanaah, cukup di dalam hati kita, di dalam diri kita, udah enjoy baik, Pak. Ya. Maksudnya apa? Cukup, diberikan cukup, rasa cukup, ya. Ya, diberikan gaji sebulan sekali, alhamdulillah, ya cukup. Kalau ibu-ibu mah harapannya tambah lemburannya, bukan tambah nongkrongnya, kan begitu Bu? Betul Bu? Tapi kira-kira ada nggak lemburannya nih Rosa? Alhamdulillah. Makanya inilah, tidak hanya nambah, ya termasuk nambah hartanya, nambah mobilnya, nambah rumahnya, tidak akan, tapi apa? Minimal Allah tancapkan, Allah berikan, anugerahkan sifat qanaah di dalam diri kita. Jadi cukup Pak. Apa maksudnya cukup itu apa? Ya cukup semuanya. Allah berikan nafas kepada kita yang secara cuma-cuma ini. Ya. Coba kalau oksigen yang Allah anugerahkan kepada kita ini bayar Pak, ya Allah. Ya. Kira-kira sanggup nggak Pak kita suruh bayar? Ya. Caranya bagaimana? Ya kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau di rumah sakit, ya bayangin saja secara akal saja. Sehari menghabiskan oksigen berapa tabung? Misalkan 1 juta ataupun 2 juta sehari, 1 tabung. Kali misalkan sehari habis 2 ataupun 3 tabung. Bayar Pak. Kalau ini mah secara cuma-cuma. Coba. Makanya kalau kita telaah, harusnya kita itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, orang tuamu, ibumu, bapak kalian semuanya, istrimu, bahkan dzurriyyah keturunanmu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Lah ini berat Pak. Makanya di musim tahun baru inilah udah biarin Pak. Biarin yang bakar petasan, biarin yang jalan-jalan kemana kek. Ya. Tapi kita isi dengan acara zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu. Dalam rangka apa ini? Kita salah satunya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghambur-hamburin petasan begitu Pak. Tapi yang jelas mah kita mah nggak boleh nyalahin, nah biarin aja orang duit dia. Kalau kita mah lebih baik dibuat kemaslahatan, buat bareng Mbak. Iya. Dengar-dengar motong sapi. Tapi nggak dibangsa bilang. Tapi insya Allah ini sapi junior, bukan sapi jumbo ya. Nah, bukan sapi seniornya ya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik seperti ini. Karena apa? Jadi mau patungan kek, mau istilahnya ada donatur kek, kalau buat kemaslahatan itu luar biasa. Makanya kalau di Indonesia itu unik Pak. Ya, acara walimatul urus mangan. Acara tahun baru mangan gak kira-kira nanti? Enggak. Insya Allah. Acara walimatul hitan mangan. Kalau acara tahlilan makan ya. Kalau bahasa orang sini makan.
Udah pokoknya makan baik dah. Iya. Makanya gimana nggak berkah, gimana nggak kurang syukurnya kita sebagai hamba Allah. Ya, karena apa? Di setiap momen, ya bahkan 7 bulanan saja makan. Ya. Di acara walimatul nikah kita juga makan. Jadi indah semuanya Pak kalau kita puas. Yang jelas semuanya ya kita semua niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperingati boleh Pak. Apa dulu zaman Rasul ada nggak seperti nggak ada? Jadi jangankan tahun Masehi, tahun baru Islam saja belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira hukumnya bagaimana Pak? Lah boleh, nggak apa-apa. Yang penting apa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau udah dangdutan ada apa lah itu udah beda lagi urusannya. Ya, ada yang minum, tapi kalau minum air putih maka gak apa-apa. Ya. Makanya kalau bagi orang Indonesia, kalau nggak paham seni ya, makanya terkadang orang persepsinya salah. Itu biasa ngaji tapi kok suka dangdutan, bagaimana itu Pak? Lah biarin aja. Karena apa? Orang indah dengan seni. Makanya kalau orang yang nggak paham dengan seni, ya kagak paham. Makanya orang kenapa di Indonesia ada wayang, ada dangdut, ada seniman dan lain sebagainya, itu ada sebagai seni. Ya, makanya kita tidak boleh fanatik. Ya, makanya kita lebur dengan kegiatan-kegiatan yang baik, doa bersama seperti ini. Ya. Makanya kenapa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jagalah keluargamu, khususnya kita yang di sini punya istri, punya anak, dijaga. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Diajak dengan hal-hal yang baik. Punya istri, ya. Kalau suaminya ngaji, diomelin mah, lah. Jangan sampai. Syukur-syukur istrinya, makanya istrinya dianjurkan untuk diajak ngaji supaya apa paham. Ya, tugas sebagai imam ya begitu. Kalau suaminya nggak bisa ngaji gimana nih Pak? Ya, udah baca tahlil aja di rumah nanti bareng-bareng. Karena apa? Mengapa kalau Allah anugerahkan istri yang bawel, kebanyakan istrinya itu bawel, ya, itu pahalanya Pak, jangan salah. Ya. Iya, makanya apa itu pahalanya, Pak? Iya. Maksudnya bukan hal apa? Bawelnya bawel baik, bukan bawel kayak yang di sono mah, bukan. Tapi bawelnya baik. Itulah pahalanya bagi seorang suami yang punya istri yang bawel. Bawelnya bawel baik untuk mengajak kebaikan. Ya. Neng, ayo ngaji, ayo. Neng ke SGC, Neng, apalagi ke SGC, udah. Cepat. Udah. Kagak usah ganti baju kan, udah, aduh. Berangkat baik langsung. Kan begitu. Masya Allah. Kada. Ini saya gak ngomong di macam. Masya Allah. Ya itulah indahnya ketika berumah tangga. Ya apalagi saya dengar ada sekaligus malam hari ini selain bukan merayakan doa bersama memasuki tahun baru 2022. Ya, ini komplit Pak. Masya Allah. Doa bagi kedua orang tua. Ada yang mendoakan orangnya yang baru meninggal kemarin, ya, Bapak Halim ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan orang tuanya husnul khatimah. Amin. Ya, kita bagi saudara nggak bisa datang, intinya doanya yang penting. Ya, dan mudah-mudahan Halim juga diberikan kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup kita sebagai tetangga, sudah cukup. Ya. Makanya kalau sekarang kadang-kadang baca media sosial WA dan sebagainya ada berita duka, baca Fatihahnya dulu, jangan baca stiker, langsung dikirim stikernya. Yang terjadi sekarang begitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka udah langsung baik, langsung share. Ya.
Apalagi nggak copy paste ya, udah langsung baik. Nah ini bacanya kapan? Jadi udah lewat tangan doang. Setidaknya gini. Jadi sebelum dikirim walaupun stiker saja, baca dulu Fatihahnya. Khususan lagu misalkan almarhumah ibu siapa, baca Fatihahnya dulu baru dikirim ke grup. Harusnya begitu. Ya, bukan langsung apalagi diedit ya apa? Copy paste ya udah langsung. Ya ini udah nyampe se-RT ya, kebagian semua itu. Tapi nggak dibaca. Bagusnya ataupun afdolnya itu dibaca lebih dahulu. Jadi dulu akan dulu. Berapa menit sih baca Fatihah bagus kalian? Cepat kan? Terkadang ini baru kan. Ini perasaan Pak Ustadz Prio barusan ngirim ini Pak Kusno langsung ngirim lagi nih. Nggak bacanya kapan ini? Belum ada kayak semenit ini. Ini contoh saja. Iya. Tapi setidaknya untuk merubah. Ya, karena apa? Di media itu ya memang kalau kita istilahnya nggak tahu ya karena lewat media, Pak. Tapi gunakanlah media ini dengan baik. Jadi kalau sekiranya ada berita duka, diusahakan sebelum mengirim stiker ataupun doanya dibaca dulu supaya apa? Jadi tembus doanya sampai kepada orang yang kita kirimkan Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ditandakan harapan kita di tahun baru ini. Ayo sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa qanaah, cukup apa beda segalanya. Kalau sudah tertanam rasa apa cukup di dalam hati kita, sudah nggak ada prasangka apa-apa, iri, dengki, takabur, sombong, ujub, ya dan lain sebagainya itu nggak ada. Karena apa? Karena sudah Allah tancapkan di dalam hati kita sifat qanaah, nerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir kita mah nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, gitu. Makanya hidup ini apa? Ya, janganlah merasa baik. Akan tapi apa? Janganlah merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Akan tapi apa? Berusaha lebih baik. Paham nggak maksudnya? Ya. Kalau merasa berarti ada sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Tapi kalau istilahnya ada usaha untuk merubah lebih baik, berarti itu Allah tancapkan hati yang baik di dalam diri kita. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Makanya prinsip hidup di dalam kehidupan kita, setidaknya janganlah kita itu merasa lebih baik. Akan tapi bagaimana kita berusaha lebih baik. Makanya yang bisa ngaji ya diajarin, yang nggak bisa ngaji ya, yang nggak bisa baca Quran ya belajar ya dengan yang bisa baca Quran ya. Karena semuanya mah belum tentu ya bisa ngaji semua, ada yang bisa, ada yang enggak. Yang jelas mah yang nggak bisa ngaji diajak ngaji, jangan dicengin, wah dia mah kagak bisa ngaji, kagak usah diajak, orang kagak bisa ngaji. Makanya kalau yang nggak bisa ya dirangkul, diajak ngaji. Ya di gang ada, di musola ada, udah tinggal pilih ya, mau yang malam, mau yang sore ataupun pagi ada. Ya, inilah makanya bekal kita di tahun 2022. Mari sama-sama kita berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita, istri dan lebih-lebih anak kita, generasi penerus kita, Pak. Lebih-lebih anak-anak kita ini kita bentengi dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Karena media sekarang itu luar biasa, Pak. Saya kadang-kadang dengan ya tidak hanya ya anak-anak kami juga, makanya kita arahin. Kita sebagai orang tua jangan sampai kita kalah dengan anak kita terkait masalah media sosial. Karena itu bisa merusak, minimal apa? Karakter bisa berubah itu. Coba. Kalau anak kita itu sudah terracuni dengan media sosial itu, bahkan kalau kita panggil saja sudah karena apa? Sudah. Ini kan salah satunya adalah merubah apa? Merubah mindset ataupun merubah karakter anak kita. Yang tadinya biasanya kalau dipanggil bapak ibunya
ya tegur sapa ataupun menjawab, ini memang enggak. Itu salah satunya. Dan kelebihannya juga ada sisi positifnya adalah buat sarana informasi, ya, buat acara daring, buat istilahnya aktivitas sekolah dan sebagainya. Tapi di sisi negatifnya seperti itu, Pak. Ya, makanya harus kita bekali setidaknya tidak hanya dengan ilmu saja, akan tapi dengan akhlak.